warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang subtema 2, halaman 53. Oke. Nah, untuk pembahasan yang lain ada di playlist ini. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Kita bahas sekarang subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Definisi ekosistem sendiri, ya, ekosistem ini definisinya adalah hubungan timbal balik komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik dan biotik pada suatu tempat tertentu, ya, suatu tempat tertentu. Nah, tempatnya ini disebut habitat nanti, ya. Oke, hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik. Abiotik itu yang mati, ya, abiotik benda mati. Ini benda mati, ya. Kalau biotik makhluk hidup, makhluk hidup. Oke, setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain, ya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Ya, makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia, ya, ini adalah yang biotik. Ya, kemudian tanah, udara, matahari, kelembapan, ya, nah, ini adalah yang tidak hidup atau yang abiotik. Oke, matahari termasuk yang tidak hidup. Nah, di sini ada bird, squirrel, buffalo orco ini ya, cow. Oke, boot, ini ada manusia di sini. Oke, frog, turtle. Oke, menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan menjelaskan rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa? Yang ada dalam suatu ekosistem. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam ekosistem, ya, peristiwa makan dan dimakan pada urutan tertentu. Nah, urutannya tertentu. Pada urutan tertentu dalam ekosistem. Dalam ekosistem. Nah, eko ini adalah lingkungan, ya. Sistem ini adalah suatu hal yang saling berhubungan, yang menuju pada tujuan tertentu. Oke, anoa ini adalah binatang khas Sulawesi, ya. Jadi binatang yang ada di tengah Indonesia bagian tengah, ya. Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat, ya, ini lebih ke binatang-binatang yang oriental, gajah gitu ya. Pada bagian timur lebih dekat, lebih mirip sama binatang-binatang dari Australia. Ya, yang di tengah ini, yang barat enggak, timur enggak, termasuk ada anoa ini. Ya, burung maleo ini khas sekali. Itu yang hanya ada di Indonesia, disebut binatang endemik, ya, anoa. Ada komodo, ini kadal raksasa, ya. Disebut juga sebagai the real dragon. Dragon itu naga, ya, naga yang masih hidup sekarang ini ya komodo ini, ya. Harimau banyak di oriental, ya. Jadi kayak di Jawa, Sumatera ini banyak harimaunya, Kalimantan, ya, itu satu paket, itu satu daerah. Badak ini berculat satu, ini khas Indonesia dan ini juga terancam punah, ya.
badak dilindungi, badak ini ya. Satu-satunya badak bercula satu ini ada di Indonesia. Kalau di Afrika ada badak juga, ada rhinoceros tapi bercula dua. Ya. Kemudian elang Jawa ini endemik asli Jawa, ada jambulnya. Nah, terus babi rusa ini khas juga. Tarsius ini semacam monyet tapi besarnya cuma satu jempol tangan. Tarsius kecil sekali, ya matanya besar. Orangutan ini khas Indonesia juga, ada di hutan Kalimantan. Ya, jadi ada di dua negara ya, di Indonesia dan Malaysia, karena Indonesia dan Malaysia itu dalam satu pulau, Pulau Kalimantan itu atau Borneo disebutnya ya. Ada juga di ini apa? Ada 3 negara di situ ya. Yang satu negara mana itu? Di Kalimantan bagian atas yang kaya raya itu Brunei Darussalam. Nah, kaya raya karena minyaknya ya. Oke, perhatikan gambar hewan langka asli Indonesia di atas. Langka dan ini asli Indonesia. Ya. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan tersebut? Tadi sudah kita bahas ya. Jadi habitat tempat tinggalnya ini di Kalimantan. Ya. Tarsius ini kalau nggak salah di Kalimantan juga. Ya, babi rusa ini Sulawesi kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas ini yang confirm. Ini pasti di Jawa, ya. Ini Sulawesi, ini ada di Jawa dan Sumatera. Di harimau Jawa dikabarkan sudah punah, sayang sekali. Agak lebih kecil dari harimau Sumatera, ya. Sebenarnya Jawa dan Sumatera. Atau saya dahulukan Sumateranya dulu yang belum punah. Sumatera, Jawa. Nah kabarnya ada yang pernah ketemu sama harimau Jawa di mana gitu, mungkin itu bisa diselamatkan. Komodo ya di Pulau Komodo di daerah Flores sana ya. Komodo, Pulau Komodo. Terus badak ini ada di Jawa Barat. Ya. Kemudian babi rusa, Pak Ali lupa, orangutan ini di Kalimantan. Kalau nggak salah babi rusa ini di Sulawesi dan tarsius ini di Kalimantan kalau nggak salah, tapi perlu dicek lagi. Perhatikan gambar-gambar hewan langka asli Indonesia ya. Berdiskusilah bersama teman-temanmu untuk mencatat nama hewan, habitat dan makanannya. Kalau makanannya anoa ya, di sini herbivora ya, badak ini herbivora, orangutan ini omnivora. Ya, tarsius ini karena makan serangga dia itu. Jadi mungkin tergolong karnivora juga ya. Atau ada insektivora ya. Ya, ada yang menyebutnya insektivora. Babi rusa ini omnivora. Ya, sama dengan babi ya. Karena makan apa aja mau. Elang ini karnivora. Karnivora makan daging ya. Terus kemudian harimau jelas karnivora, komodo karnivora. K ini karnivora. Ya, pemakan daging. Kalau H herbivora yang ada di sini ya. Pemakan tumbuhan. Kalau O omnivora. Ini pemakan segala. Pemakan daging dan tumbuhan. Oke. Setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka, Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya. Jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga berkurang.
Tapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Tadi definisinya sudah tak berikan ya. Oke, rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, perhatikan gambar tersebut. Di sini ada tumbuhan dimakan tikus. Ya, ini tumbuhan bisa macam-macam ya, bisa ini mungkin padi atau apa, ini simbol menyimbolkan tumbuhan, sebenarnya jagung apa, tikus doyan juga ya. Nah, tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Elang kalau mati ya, ini gambarnya jamur, tapi bukan jamur ini yang memakan ya, ini adalah jamur tumbuhan ya. Intinya di sini adalah sebenarnya mikroorganisme, termasuk jamur juga, tapi ya bukan jamur tumbuhan seperti ini. Ini kelihatannya seperti jamur merang itu, bukan ya. Jadi enggak seperti itu juga. Ini adalah yang jasad renik atau mikroorganisme. Ya, salah satunya memang jamur ada, tapi bukan jamur yang seperti ini. Ya, mikroorganisme mungkin juga mungkin bakteri, mungkin juga jamur, ya, mungkin juga detritivore, hewan kecil-kecil, ya, detritivore, ya, detritivore, jadi hewan pengurai, hewan kecil-kecil. Jadi intinya di sini adalah mikroorganisme yang membuat mayat itu menjadi busuk, membusukkan mayat. Ya. Bukan hanya mayat saja ya, kotoran juga. Jadi ini adalah mikroorganisme. Mikroorganisme ini bukan dimakan sama tumbuhan, membuat makanannya nanti ini berubah menjadi unsur hara. Ya, unsur hara. Lah unsur hara ini yang dimakan tumbuhan. Nah, jadi mikroorganisme ini akan mengubah bangkai apapun termasuk tikus, ular ya. Jadi semuanya bisa ke sini ya. Termasuk bangkai tumbuhan sendiri ya. Ini akan dijadikan unsur hara. Nah, unsur hara ini yang diserap oleh akar tumbuhan. Nah, seperti itu ya cerita aslinya. Oke. Padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Ya, humus atau unsur hara ya. Humus ini adalah tanah yang banyak mengandung unsur hara. Oke. Humus ini adalah tanah yang banyak mengandung unsur hara. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput, begitu seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu, terutama rumput, bukan hanya rumput ya, terutama rumput ini enggak relevan, tumbuhan apapun. Ya, tumbuhan apapun. Jadi terutama rumput ini saya batalkan saja. Ya, semua tumbuhan membutuhkan unsur hara. Ya, atau humus. Jadi enggak relevan ini kalimatnya. Begitu juga seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ini adalah mikroorganisme yang bisa berfotosintesis. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau, bukan tumbuhan sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa, ini masih SD ya. Nanti fitoplankton tidak dimasukkan dalam tumbuhan kalau sudah SMP, tapi dimasukkan dalam protista ya. Tapi nanti ya, sabar. Yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton. Jadi ini termasuk protista juga. Sebenarnya juga bukan hewan.
paling tidak dimasukkan dalam kelompok hewan. Jadi saya kasih tahu lebih dulu sejak awal ya, ini zooplankton bukan hewan dan ini adalah pemakan fitoplankton. Ya, konsumen 2 adalah ikan kecil-kecil. Ya, zooplankton ini gini, zooplankton ada yang masuk hewan, ada yang enggak. Ada hewan yang sangat kecil ada. Ya, jadi saya sedikit beri penjelasan. Oke, konsumen 2 adalah ikan kecil-kecil. Nah, kalau ikan kecil ini jelas sudah masuk hewan. Ikan kecil-kecil, konsumen 2 adalah ikan sedang, konsumen 3 adalah ikan besar. Ya, terlepas dari yang tadi saya sampaikan, kita sudah bisa membuat bagan di laut. Ya, jadi yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Saya kasih warna hijau. Fitoplankton ini akan nanti dimakan sama zooplankton. Ya. Terus kemudian zooplankton ini dimakan sama ikan kecil. Ikan kecil dimakan sama ikan besar. Nah, ikan besar kalau mati akan terurai. Pengurai ini akan menghasilkan zat hara yang dibutuhkan oleh fitoplankton. Sama persis ya. Jadi, oke. Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada konsumen ke-1. Konsumen ke-1 harus lebih banyak dari konsumen kedua dan seterusnya. Jangan sampai kambingnya lebih banyak dari rumputnya, harus rumputnya lebih banyak dari kambingnya ya. Bisa bayangkan ya, kalau kambingnya lebih banyak dari rumputnya, sebentar kambingnya akan punah. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat semula yang terdapat dalam tumbuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh penguraian adalah bakteri dan jamur. Ya, contoh pengurai. Ya, tadi digambarkan jamur itu hanya simbol ya, hanya simbol. Nah, produsen adalah makhluk hidup yang bisa berfotosintesis. Kita mengenalnya sebagai tumbuhan atau kalau di dalam air namanya plankton. Ya, dimakan sama konsumen 1 ya. Kalau di darat ya konsumen 1 ya tikus tadi, kalau di laut ya zooplankton. Dimakan sama konsumen 2 dimakan sama konsumen 3, dimakan sama konsumen 4 ya, kalau mati akan terurai ya. Jadi ini bisa diperpanjang sampai konsumen berapa gitu ya, terus pengurai. Nah, ini adalah namanya siklus ya, siklus atau ini namanya bentuk siklus. Siklus apa aja yang terjadi banyak nanti tapi ya. Sabar. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf. Kita lihat paragraf 1. Ya, paragraf 1 di sini. Ya, ini adalah paragraf 1. Apa pokok pikiran dari paragraf ini? Ya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bagainya membusuk oleh makhluk hidup pengurai bercampur dengan tanah untuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan. Begitu seterusnya hingga proses berjalan dari waktu ke waktu. Ya, ini termasuk atas. Kok nggak ada rantai makanannya ya? Nah, ini. Jadi intinya ini juga masih ikut 1 ya. Paragraf 1 menjelaskan tentang rantai makanan. Ya, jadi ini saya kopas saja biar lebih cepat prosesnya. Oke. Jadi ide pokok dari
Paragraf 1 adalah rantai makanan. Ya, ini ide pokok dari paragraf 1. Rantai makanan. Jadi mendefinisikan rantai makanan dan memberi contoh dari rantai makanan. Lah contohnya itu sudah bukan ide pokok, tapi menjelaskan. Rantai makanan adalah perjalanan makanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ini paragraf 1. Coba kita cari di paragraf 2. Ya, ini adalah paragraf 2. Nah, ini paragraf 2. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Jadi ini rantai makanan di lautan, ya. Jadi itu adalah ide pokok dari ide pokok kalimatnya nggak harus sesuai plek dengan paragrafnya ya. Rantai makanan di lautan. Rantai makanan di lautan atau perairan. Sebenarnya bukan hanya di laut, ya, itu terjadi juga di danau, ya, di rawa. Paragraf ketiga kita cek di sini, urutan peristiwa makan dan dimakan di atas berjalan seimbang dan lancar, ya, jika seluruh komponen ada. Nah ini intinya itu di situ, intinya inti. Kita akan ini adalah paragraf ketiga. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang ya dan lancar jika seluruh komponen ada. Jika ada satu yang punah, maka akan mempengaruhi secara keseluruhan. Ya. Apalagi kalau tidak ada penggantinya. Waduh, ini tambah ya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Ya. Jadi pengurai menguraikan salah satu atau ini aja ya. Nah ini aja, saya kopas saja biar cepat. Ini adalah paragraf keempat. Tuh. Biru, belum tercopy. Nah. Oke. Nah, sudah tercopy. Kalau definisinya enggak usah, enggak apa-apa. Definisi adalah informasi tambahan. Ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama, perkaya dengan gambar yang sesuai. Nah, ini kita intinya menulis ulang. Ya, ubahlah pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama, ya, perkaya dengan gambar yang sesuai. Oke, rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Kita bisa menggambarkan padi atau tumbuhan dimakan sama tikus, ya. Tikus dimakan sama ular, ya. Ular dimakan sama elang, elang dimakan mati diuraikan, nah, akan menghasilkan zat hara yang dimakan tumbuhan. Nah, ini yang pertama. Oke, yang kedua kita lihat di atas, rantai makanan di lautan perairan. Rantai makanan juga ada di perairan. Ya.
sebagai produsennya adalah karena di sini tidak ada contoh gambar di buku, saya gambar sendiri aja. Jadi ada fitoplankton atau fitoplankton, ya memang bentuknya satu sel seperti ini, ya. Di sini akan dimakan sama zooplankton, misalnya amoeba atau hewan-hewan kecil sekali, ya. Nah, kemudian dimakan sama ikan kecil, ya. Ikan kecil akan dimakan ikan yang besar. Oke. Ikan besar ini akan dimakan kalau mati, ya, akan teruraikan. Ya, teruraikan dan akan menjadi nutrisi yang diperlukan oleh fitoplankton. Begitu seterusnya. Ya. Jadi ini fitoplankton. Dan fitoplankton ini menghasilkan oksigen yang jumlahnya sangat besar. Jadi paru-paru dunia itu bukan hanya di Indonesia dan di Amazon, laut itu juga paru-paru dunia. Ya, ini zooplankton. Ikan kecil, lo matanya mana? Nggak ada matanya, nggak sip. Ikan kecil, ikan besar, pengurai. Ya. Kita lanjutkan lagi, di sini ada rantai makanan di lautan perairan sudah ya. Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas berjalan seimbang, lancar jika seluruh komponen ada. Ya, dan satu lagi informasi di situ tadi ya. Semakin di sini produsen ini harus lebih banyak dari konsumen satu harus lebih banyak dari konsumen dua. Ya, jadi ekosistem akan stabil jika komponen rantai makanan ada. Stabil jika seluruh komponen rantai makanan atau di rantai makanan yang banyak membentuk jaring-jaring makanan ada dalam jumlah yang cukup, jumlah yang proporsional. Nah, apa bedanya cukup dan proporsional? Proporsional ini ada dan proporsional ya. Jadi proporsional ini adalah membentuk piramid. Ya, produsen harus paling banyak. Dan di atasnya produsen ini konsumen satu. Di atasnya konsumen satu nanti konsumen dua. Terus di sini konsumen tiga. Semakin ke atas harus semakin sedikit. Ya, pada intinya rumputnya harus lebih banyak dari kambingnya atau kijangnya itu harus lebih banyak daripada harimaunya. Nggak boleh dibalik. Ya, nggak boleh dibalik. Oke. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Pengurai adalah salah satu komponen penting dalam ekosistem. Ya, tugasnya adalah mengubah makhluk hidup mengubah sisa makhluk hidup ya menjadi zat hara. Zat hara itu zat yang dibutuhkan ya. Jadi pengurai termasuk bakteri,
Bakteri macam-macam, ada yang bentuk batang, ada yang bentuk spiral, ya, macam-macam bakteri ini. Ada yang bentuk bulat-bulat, ya. Jamur, ya, jamur satu sel, ya, gambarnya gini gitu aja, memang satu sel, ya, dan lain-lain, ya, pengurai. Ini tugasnya intinya membusukkan makanan. Kita lanjutkan, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Ya, perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Energi pertama tentu saja dari matahari. Matahari. Matahari ini adalah sumber energi utama. Ya, ini sinarnya akan ditangkap oleh tumbuhan, ya, dijadikan makanan untuk tikus, ya daun, ya buah, ya. Nah, tikus dagingnya dimakan sama ular, ini membawa energi juga. Ular dimakan sama elang, ya, elang diuraikan sama jamur, ya. Jamur kesini nggak suplai energi sebenarnya, ya. Jamur ini mensuplai zat hara, jadi energinya dari matahari. Jadi ini ndak kalau ini kita membicarakan energi, panah ini tidak relevan ini, tidak relevan. Jadi energinya dari matahari, ya, energinya dari matahari. Jadi energi dari matahari akan diserap oleh tumbuhan, tumbuhan pindah ke tikus, tikus ke ular, ular ke burung, burung ke pengurai, ya, di sini pengurai. Nah, pengurai ini, ya, memberi zat hara. Nah, energinya asalnya dari matahari, ya, sumber energi pertamanya. Tanpa matahari seluruh ini punah, sudah habis. Matahari hilang, lep, gitu, kehidupan juga hilang. Keterangan rantai makanan di atas sebagai berikut. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ya, artinya tidak mengambil makanan dari bakteri, ya, dari pengurai enggak. Makanya ini saya hilangkan. Jadi panah di sini sudah tidak benar itu. Ya, jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula, hasil fotosintesis. Ya, ini hasil fotosintesis. Fotosintesis. Ya, gula ini bisa dalam bentuk macam-macam, ya. Gula ini bisa dalam bentuk selulosa, ya, di tumbuhan itu sendiri, bisa bentuk protein. Protein itu pada intinya di dalamnya ada gulanya, dalam bentuk lemak, ya. Jadi pada intinya di dalamnya ada gula, ya. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Semuanya ini pada akhirnya akan menghasilkan gula kalau dimakan. Ya, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivore, pemakan tumbuhan atau pemakan tumbuhan, ya. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan untuk bereproduksi. Ya, konsumen tingkat 1 adalah tikus. Selain itu, energi juga disimpan dalam otot-ototnya, ya, di dalam dagingnya. Nah, energi ini yang akan dikonsumsi oleh ular nanti. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Kalau manusia bisa berposisi sebagai tingkat 2, bisa tingkat 3. Nah, ini paling berkuasa ini manusia. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya hewan konsumen tingkat 2 adalah burung dan elang. Ya, burung dan elang, burung elang contohnya. Nah, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Ya, bukan hanya tingkat 3, semua tingkat kalau mati juga membusuk, termasuk produsen itu sendiri, ya, membusuk. Pada proses membusukan, tubuhnya akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian kemudian diubah mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput, ya.
Ya kok rumput lagi ya, semua tumbuhan ya, seperti rumput contohnya rumput ya. Nah, cuman energinya dari matahari ya. Di sini makanan di sini dalam arti adalah ya mineral. Ya, mineral yang dibutuhkan untuk membentuk gula. Ya. Oke. Bersama teman sebangkumu, tentukan sebuah rantai makanan yang ada dalam sebuah ekosistem. Ya, bersama teman sebangkumu, tentukan sebuah rantai makanan yang ada dalam sebuah ekosistem. Tentukan dahulu ekosistem yang akan dipilih, baik ekosistem laut maupun ekosistem darat. Rantai makanan ya, peristiwa makan dimakan. Rantai makanan dibuat di kertas A4, digambar dan diberi keterangan dengan rapi dan jelas, warna-warni makanan rantai makananmu hingga nampak menarik. Tukarkan gambar rantai makanan dari kelompokmu dengan kelompok yang lainnya. Jelaskan rantai makanan yang dibuat oleh kelompok lain. Kalian bisa rantai makanan pada ekosistem. Bawahnya ada apa ini? Oh, ada keterangan-keterangan ya. Oke. Misalnya di sini saya akan menggambar padi. Menggambar padi. Ya, ini sekarang jadi pelajaran menggambar. Ya, padi menguning menghasilkan bulir-bulir padi. Ya, tapi di sini kok ada ulat. Di sini ada ulat di sini. Ulat makan daun. Dia nggak tahu kalau di sini ada padinya. Ya, dalam ceritanya seperti itu ya. Nyam 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 nyam. Dia makan ulat, ini padi. Dimakan ulat. Ulat dimakan sama burung pipit. Bukan burung pipit ya, burung pemakan burung perenjak ya, burung perenjak ya. Ini adalah burung ya, ternyata burungnya hinggap dimakan ular. Bisa. Jadi ada ular yang bisa nyantap burung itu ada. Ya, dimakan sama ular. Dia hinggap di pohon dimakan sama ular. Ya, ularnya di pohon ini. Ya, jadi ularnya kok pendek, dibikin agak panjang ya, melingkar-lingkar di pohon gitu. Ya, dimakan sama ular. Ular kedatangan burung elang. Ya, ini elang Jawa, ada jambulnya. Ya. Elang nanti akan mati. Ya. Mati diuraikan oleh bakteri dan jamur. Jamur dimakan menghasilkan zat hara yang akan diserap oleh tumbuhan. Ya. Biar beda sedikit ya, nggak tikus terus ya, ada ulat juga ketambahan. Ini produsen, ini konsumen 1, ini konsumen 2, ini konsumen 3, ini konsumen 4, ini pengurai. Oke. Keterangan sekarang nomor 1 padi adalah produsen yang mengubah energi
sinar matahari ya yang mengubah maaf, bukan mengubah energi sinar matahari, maaf ya, yang mengubah air dan karbon dioksida ya menjadi gula dengan bantuan ya energi sinar matahari. Nah, sebenarnya yang dirubah menjadi makanan ini ada karbon dioksida dan air ya atau H2O ya menjadi gula. Gula yang ada di dalam daun ini dimakan sama ulat. Ulat memakan daun ya sebagai sumber energi. Ya. Kemudian ulat dimakan burung pipit. Burung pipit memakan ulat. Kemudian burung pipit dimakan ular. Bukan burung pipit sih ya. Burung pipit kok makan ulat? Burung perenjak yang makanannya ulat itu. Nanti disalahkan. Burung pipit kan makan biji, perenjak. Burung perenjak memakan ulat. Burung perenjak dimakan ular. Ya. Ular dimakan burung elang. Burung elang. Ya. Burung elang mati akan diuraikan ya oleh pengurai menjadi unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Sekali lagi saya tekankan, yang diuraikan bukan hanya burung elang yang mati, ya. Jadi ular mati juga akan diuraikan. Sebenarnya burung pipit atau burung perenjak ini akan mati juga diuraikan. Padi sendiri kalau mati juga diuraikan, semua diuraikan, ya. Karena kalau ini dikasih panah ke sini tidak membentuk sebuah rantai, nah ini enggak digambar, ya. Biar kelihatan membentuk sebuah rantai, gitu ya, itu alasannya. Pelajaran penting apa sajakah yang dapat kamu dapatkan hari ini? Ceritakan pengalamanmu kepada temanmu. Tadi yang pertama kita mengetahui hewan langka yang ada di Nusantara. Hewan langka di Nusantara. Mengetahui hewan langka di Nusantara. Terus kemudian yang kedua, memahami rantai makanan. Ceritakan pengalamanmu kepada teman sebangkumu. Pertanyaan apa sajakah yang belum terjawab dari kegiatan belajar hari ini? Coba kalian apa yang belum terjawab, boleh juga komen di bawah ya. Pak Ali usahakan bisa membacanya. Syukur-syukur bisa meresponnya.
sikap apa yang kamu kembangkan pada hari ini, rasa ingin tahu. Ya kita ini kalau belajar alam, ya ilmu pengetahuan alam ini harus memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ini penting. Curiosity. Ya. Jangan hanya puas dengan membaca buku ini saja. Cari di internet, cari dari sumber-sumber lain. Karena pengetahuannya sangat luas. Ya, tidak cukup ditulis di buku tematik. Bersama orang tuamu, tentukan seekor hewan yang belum pernah didiskusikan dalam buku ini, lalu dengan menggunakan buku atau informasi sumber dari yang ada di rumah, buatlah sebuah rantai makanan yang melibatkan hewan tersebut. Cari tahu apakah keterangan sebanyak-banyaknya tentang hewan yang telah ditentukan. Tuliskan semua keterangan yang telah kamu dapatkan pada selembar kertas untuk kamu ceritakan di kelas. Misalnya apa? Yang belum tadi, harimau sudah, ya. Burung maleo misalnya belum tadi ya, burung maleo. Coba kalian itu bisa dipilih bagaimana sih. Burung maleo ini burung khas asli Indonesia, endemik ya di daerah Sulawesi. Telurnya itu besar sekali, segini telurnya. Padahal burungnya sebesar ayam. Itu menarik ya, coba kalian browsing. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.